Halo sobat, balik lagi sama Nostalgia Film. Tempatnya kita mereview film jadul berkelas. Kali ini Nostalgia Film akan mereview film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film ini bagus sekali, apalagi banyak aktor dan artis bertalenta yang ambil peran dalam film ini. Dan film ini juga akan mengajarkan kita betapa pentingnya sebuah kepercayaan. Karena bila satu kepercayaan itu pudar, maka akan muncul sebuah pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Akan tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku terus bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film kita langsung diperlihatkan sang pemeran utama yang bernama Piko. Ia sedang mengerjakan proyek sebuah lukisan palsu yang mirip dengan aslinya untuk dijual di pelelangan. Dan benar saja, lukisan yang dibuat oleh Piko tadi terjual dengan harga yang cukup tinggi, yaitu 900 juta rupiah. Namun sayangnya Piko hanya mendapat 50 juta saja. Setelah mendapat jatah bayarannya, Piko berinisiatif mengajak pacarnya yang bernama Sarah pergi dinner atau makan malam di sebuah restoran mahal dan mewah. Sarah sempat terkejut dan bertanya-tanya, ngapain pacarnya ini mengajaknya makan di restoran mewah? Padahal bisa ngajak dia ke pecel lele terdekat aja, kan bisa ngirit duit, hehe. Namun tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang, yaitu temannya Piko yang bernama Ucup. Si Ucup ini adalah seorang hacker yang suka COD barang-barang BM atau black market yang susah dicari orang. Dan rupanya doi datang cuma mau ganggu dinernya Piko, sekaligus minta makan sambil ngebacot, habis itu pulang. Inilah salah satu contoh sahabat sejati. Lalu scene berganti ke Piko yang menjenguk ayahnya di penjara. Ayah Piko masuk penjara dikarenakan dijebak oleh rekannya sendiri di masa lalu saat merampok bank. Piko lalu bertanya ke ayahnya gimana cara ngebebasin dia dari penjara. Ayahnya pun menjawab, dia punya teman seorang pengacara yang bisa membantu, tapi membutuhkan uang sebanyak 2 miliar untuk membuka kasusnya kembali. Piko kemudian curhat masalah itu ke Ucup. Lalu Ucup pun mau membantu Piko buat ngebebasin ayahnya dengan cara membuat lukisan palsu. Si Ucup juga ngejelasin ke Piko kalau lukisan palsu yang dia buat kemarin terjual 900 juta di pelelangan. Tapi Piko cuma dapat 50 juta. Nah, dari situ mereka berencana jika mendapat job lagi, Piko dan Ucup akan meminta bayaran royalti yang adil ke pihak penampung lukisan palsu. Penampung lukisan palsu itu bernama Dini. Jadi Piko dan Ucup datengin dia untuk membicarain soal pembagian royalti. Dan kebetulan Bu Dini meminta bantuan Piko lagi untuk membuat lukisan palsu. Lukisan yang ingin Bu Dini palsukan adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, milik pelukis terkenal yang bernama Raden Saleh. Awalnya Piko nolak karena terlalu sulit, tapi Dini siap bayar 2 miliar jika Piko berhasil ngebuat lukisannya sedetail dan semirip mungkin. Setelah mendengar bayaran yang ditawarkan, Piko akhirnya setuju karena ini kesempatan emas buat ngebebasin ayahnya. Namun sayangnya nggak semua jalan yang ditempuh berjalan mulus. Pihak kepolisian ternyata sudah mendapat laporan soal lukisan palsu. Jadi pihak kepolisian juga bersiap untuk mencari serta menangkap pembuat lukisan palsu. Di sisi lain, Piko yang udah deal sama Dini untuk membuat replika lukisan palsunya Raden Saleh, dia langsung mau memulai membuatnya. Namun sebelum itu, dia menemui dan meminta kepada pacarnya untuk tidak mengganggunya selama 2-3 minggu ke depan dengan dalih alasan mengerjakan tugas dari dosen. Nah, karena sudah tidak ada distraksi yang mengganggu, dia bisa langsung fokus membuat replika lukisannya bersama dengan Ucup. Tapi karena firasat cewek kadang di luar nurul, Sarah langsung menyamperin Piko ke rumahnya. Di sisi lain, Piko dan Ucup baru selesai menyelesaikan lukisannya.
Saat lagi senang-senangnya, langsung digap sama si Sarah dan diinterogasi. Akhirnya Piko jujur kepada Sarah, sebenarnya dia tidak mengerjakan tugas dari dosen, melainkan membuat replika lukisan palsu untuk dijual, agar bisa membebaskan ayahnya di penjara. Sarah sebagai pacar yang baik mengerti dengan keadaan Piko. Setelah itu Ucup mengajak Piko untuk segera menemui Dini, karena Dini akan datang ke tempat transaksi dalam waktu 1 jam. Karena Sarah ada di situ, Sarah jadi mau ikut. Akhirnya Ucup, Piko, dan Sarah datang ke tempat transaksi yang telah ditentukan. Namun saat Dini datang, mereka bertiga kaget karena Dini datang membawa rombongan. Dini pun turun dari mobil dan langsung memeriksa lukisan yang dibuat oleh Piko. Setelah itu Dini menyuruh seseorang di dalam mobil yang dia naiki untuk turun. Rupanya itu adalah mantan presiden yang bernama Permadi. Dia pun memeriksa lukisan tersebut, dan setelah melihatnya, dia akan membayar uang 2 miliar yang sudah dia janjikan. Namun sayangnya Permadi tiba-tiba tidak jadi memberikan uang tersebut, malah menawarkan hadiah yang lebih tinggi sebesar 17 miliar kepada mereka, dengan syarat Piko dan Ucup harus menukar replika lukisan palsu yang mereka buat dengan yang asli yang berada di Istana Negara. Begitu mendengarnya, mereka pun sempat menolak. Alasannya karena mereka bukan pencuri. Mereka hanya mahasiswa yang sedang mencari penghasilan sampingan. Tapi Permadi juga mempunyai senjata yang membuat Piko tidak berkutik, sekaligus enggan untuk menolak tawaran dari Permadi, yaitu dia menunjukkan video ayahnya di penjara. Lalu dia mengancam akan menyiksa ayahnya di penjara jika Piko menolak tawarannya. Piko yang mendengar itu menjadi bingung dan takut, jadi dia cuma diam dan terpaksa setuju atas tawarannya Permadi. Setelah itu Permadi memberikan data-data penting yang dibutuhkan dan uang sebanyak 500 juta untuk modal awal Piko sama Ucup mencari kru, sekaligus membeli segala macam kebutuhan yang mereka butuhkan. Lalu scene berganti ke Sarah yang langsung marah-marah kepada Ucup karena masalah tadi. Tapi Piko menengahi sekaligus menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah dijebak oleh Dini dan Permadi. Awalnya mereka bingung bagaimana cara melakukan aksi menukar lukisan tersebut, tapi akhirnya mereka tetap menjalani tawaran yang diberikan oleh Permadi. Kemudian mereka pun menyusun strategi dan rencana bagaimana agar semua planning mereka berjalan lancar. Permadi itu cuma ngasih kita profil perusahaan logistiknya. Kasih gue waktu buat nelusurin semua rencananya Permadi. Perusahaan logistik ini memakai rute yang sama selama 12 tahun. Lalu Ucup mengatakan bahwa mereka membutuhkan driver dan mekanik yang handal untuk ikut serta sekaligus membantu melancarkan planning mereka. Piko ternyata sudah tahu siapa orangnya. Orang yang diajak Piko untuk menjadi driver dan mekanik bernama Gofar dan Tuk-Tuk. Mereka ini merupakan mekanik bengkel yang suka memakai mobil pelanggan yang masuk ke bengkel bokapnya buat balapan liar. Pada akhirnya Gofar dan Tuk-Tuk pun setuju bergabung. Setelah itu mereka memberitahu planning mereka ke Gofar dan Tuk-Tuk, yaitu menyelinap masuk ke perusahaan logistik yang biasa dipakai oleh istana untuk memindahkan lukisan atau barang-barang istana ke presidenan. Uniknya, mereka menyelinap masuk ke perusahaan logistik ini terinspirasi dari game PUBG yang direkomendasikan oleh Ucup. Saat mereka di dalam sambil mencari data-data yang mereka butuhkan, namun sayangnya mereka ketahuan dan terjadi kejar-kejaran antara mereka dan security perusahaan logistik tersebut. Setelah berhasil kabur dan kembali ke markas, mereka kembali berdiskusi. Lalu hasil diskusinya, mereka membutuhkan satu orang lagi yang mempunyai privilege agar bisa lebih mempermudah planning mereka. Rupanya Ucup tahu siapa orangnya. Orang yang dimaksud adalah Vela, anak orang kaya yang hidupnya di luar Nurul. Dia sering jadi bandar judi,
bandar balapan liar di jalanan yang sering Gofar dan Tuk-Tuk ikuti. Dia juga sering nipu Gofar dan Tuk-Tuk. Bahkan untuk merekrut Vela, Ucup harus main judi sekaligus ngalahin dia dulu. Saat Ucup ngajak Vela ke markas mereka, Gofar dan Tuk-Tuk sempat nggak setuju. Bahkan mereka mau keluar dari tim kalau Vela sampai gabung di tim mereka. Tapi Ucup dan yang lainnya mencoba mendamaikan, yang pada akhirnya Gofar dan Tuk-Tuk nurut aja. Setelah Vela bergabung, tim mereka genap jadi 6 orang. Kemudian mereka berenam langsung membicarakan planning mereka. Tapi Vela mengatakan bahwa plan awal yang mereka berlima buat itu masih banyak bolong-bolongnya. Lalu Vela memberikan saran untuk mempekerjakan Gofar dan Tuk-Tuk di perusahaan logistik yang mereka incar. Dengan bantuan temannya dan Vela si tajir, Gofar dan Tuk-Tuk bisa bekerja di perusahaan tersebut dengan mudah. Setelah Tuk-Tuk dan Gofar berhasil bekerja di perusahaan logistik yang mereka incar, mereka langsung membawa mobil truk ke markas. Ternyata Pico dan yang lainnya sudah menyiapkan truk juga untuk dibuat mirip dengan truk yang dibawa Tuk-Tuk dan Gofar. Kemudian mereka melakukan tugas masing-masing untuk menyempurnakan planning yang sudah dibuat. Contohnya seperti Tuk-Tuk yang berhasil mendapat tugas untuk mengirim lukisan yang mereka ingin tukar ke Galeri Nasional. Scene berganti ke pihak kepolisian yang merencanakan pengawalan lukisan dari Istana Negara ke Galeri Nasional. Mereka akan menggunakan cara pengawalan yang diusung oleh mantan Presiden Permadi. Wah, dari sini sepertinya ada udang di balik batu nih. Kemudian scene berganti ke hari planning Pico dan kawan-kawan dilaksanakan. Pico dan Sarah bertugas untuk menukar lukisannya. Ucup yang mengawasi CCTV jalanan yang akan dilewati. Lalu Vela bertugas untuk membuat macet agar mereka bisa menukar lukisan di lokasi yang ditentukan. Sedangkan Gofar dan Tuk-Tuk bertugas menjemput lukisannya di Istana Negara. Namun sayangnya ada yang Pico dan kawan-kawannya lewatkan, yaitu mereka tidak tahu bahwa ada polisi yang mengawal menggunakan mobil sipil. Scene pun berganti ke Tuk-Tuk dan Gofar yang mengendarai truk ke arah lokasi yang ditentukan. Lokasinya berada di dalam terowongan. Saat mereka sudah masuk ke dalam terowongan, truk yang dibawa Pico dan Sarah langsung mengikuti dari belakang. Namun tiba-tiba saat truk dibawa Pico dan Sarah mendekati truk yang dibawa Gofar dan Tuk-Tuk, jeger! Ternyata polisi yang menghantam truknya Pico dan Sarah. Mereka pun panik, lalu Pico memberitahu kawan-kawannya bahwa ada polisi. Yang pada akhirnya Pico, Sarah, Gofar dan Tuk-Tuk terpaksa kabur. Namun sayangnya Tuk-Tuk tertangkap agar abangnya Gofar bisa melarikan diri. Sedangkan Vela sama Ucup kabur mengendarai mobilnya Vela. Kemudian scene berganti ke Ucup dan Vela berhasil selamat dari kejaran polisi, dibantu oleh orang kepercayaan orang tuanya Vela. Sedangkan Pico kembali ke markas, tapi ternyata di situ Gofar sudah menunggu dan ingin menghajar Pico. Namun tidak jadi karena ada mobil polisi lewat. Rupanya bukan hanya Gofar yang menunggu Pico di markas, tapi Sarah juga yang kemudian langsung memarahi Pico karena meninggalkannya saat situasi menjadi chaos.
Di sisi lain, Tuk-Tuk terlihat sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian, tapi dia tidak menjawab satupun pertanyaan dari pihak polisi. Namun ada identitas yang sudah bocor ke kepolisian, yaitu identitas si Ucup. Balik lagi ke Vela dan Ucup. Vela bertanya kepada Ucup, kenapa di planning yang diberikan oleh Permadi tidak tertulis bahwa ada pengawalan polisi yang menggunakan mobil sipil. Nah, di sini udah kelihatan rencana liciknya Permadi. Dan benar saja, rupanya Permadi diberikan strategi yang sempurna oleh ayahnya Piko di penjara. Jadi Permadi menjanjikan akan membebaskan ayahnya Piko dengan bantuan hakim serta uang sebesar 2 miliar jika dia berhasil menyusun strategi agar dia bisa menukar lukisan Raden Saleh dengan cara yang mudah. Namun saat rencana Permadi berjalan lancar, ayah Piko cuma diberikan uangnya saja, sedangkan hakim yang dia janjikan tidak diberikan, alasannya karena dia bukan lagi presiden. Kasihan ayahnya Piko, udah mengorbankan anaknya sendiri sampai jadi buron karena strateginya, dia malah dibohongin sama Permadi. Lalu scene berganti ke kantor polisi. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 lukisan Raden Saleh dari mobil truk yang dibawa Piko dan dibawa Tuk-Tuk. Namun sayangnya di pihak kepolisian bingung mana lukisan yang asli dan mana lukisan yang palsu, karena semuanya mirip, bahkan sampai ke nomor mesin mobilnya. Kemudian salah satu polisi mengatakan bahwa harus melibatkan kurator istana agar bisa mengetahui mana lukisan yang asli dan mana lukisan yang palsu. Dipanggillah kurator istana ke kantor polisi, dan rupanya kurator istana yang dipanggil itu adalah Budini. Budini pun langsung mengecek lukisannya, lalu memberikan label merah di salah satu lukisan sebagai tanda lukisan tersebut asli, dan meminta lukisan yang palsu untuk dia bawa, dengan alasan ada protokol khusus untuk menghancurkan lukisan yang palsu. Pihak kepolisian pun setuju, lalu Budini langsung membawa lukisannya, sedangkan lukisan dikasih label merah dibawa pihak kepolisian ke Galeri Nasional. Kemudian saya berganti ke hari pameran lukisan diadakan. Di sana Piko datang sembari melihat lukisan Raden Saleh yang dipajang. Di situ Piko kaget mengetahui bahwa lukisan yang ada di Galeri Nasional itu adalah replika yang dibuat olehnya. Setelah Piko keluar dari gedung Galeri Nasional, rupanya dia sudah ditunggu Ucup dan Vela. Kemudian mereka sama-sama kembali ke markas. Lalu lukisan yang dibilang Budini palsu, ternyata itu adalah lukisan Raden Saleh yang asli dan langsung dibawa ke kediaman Permadi. Setelah itu scene kembali ke Piko dan timnya yang kumpul di markas mereka. Di sana Gofar marah-marah karena Tuk-Tuk ketangkep. Lalu si Ucup memberi ide untuk membebaskan Tuk-Tuk. Namun saat di tengah-tengah Ucup lagi ngasih tahu strategi buat bebasin Tuk-Tuk, tiba-tiba Tuk-Tuk malah datang karena pihak kepolisian lah yang membebaskannya. Nah, setelah mereka semua berkumpul kembali, Piko berencana ngebalas perbuatan Permadi karena dialah penyebab semua masalah yang menimpa dirinya, bapaknya, dan teman-temannya. Jadi mereka berencana akan membalas perbuatan Permadi sekaligus mengambil lukisan Raden Saleh yang sudah Permadi dapatkan saat hari ulang tahun Permadi diadakan. Cara untuk ngebalas Permadi dimulai lewat anaknya yang bernama Rama. Dia ini anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki oleh Permadi. Karena dia juga Permadi harus merelakan jabatannya sebagai presiden agar masalah suap diperbuatnya tidak muncul ke publik. Ada fakta lain juga, ternyata Rama ini seorang playboy kelas kakap. Jadi mereka berencana untuk mendekati Rama dulu, dan yang bertugas mendekati Rama adalah Sarah, pacar Piko. Planning mendekati Rama pun dimulai. Nah, di situ Rama sukses terpancing. Setelah sukses mendekati Rama, mereka menyusun planning bagaimana cara agar mereka bisa menyusup masuk agar mengetahui seluk-beluk dalam rumahnya Permadi sebelum hari pesta diadakan. Gofar dan Tuk-Tuk menolak untuk tugas penyusupan ini karena takut kejadian yang menimpa mereka terulang kembali. Tapi Piko sama Ucup menyodorkan diri untuk menyusup ke rumahnya Permadi sebagai salah satu karyawan I.O. yang dipakai di pesta ulang tahun Permadi. Namun Tuk-Tuk bilang, kan lu lagi jadi buronan sekarang, bagaimana caranya lu kerja di sana? Si Vela yang mendengar itu langsung menghubungi mamanya dan berbicara bahwa dia ingin memulai bisnis yang bisa dilakukan sambil kuliah. Kemudian scene berganti ke markas Piko dan kawan-kawan. Di sana Vela langsung menyodorkan berkas-berkas yang berhubungan dengan planning mereka, dari dana rumah sampai ke hal-hal penting yang mereka butuhkan.
Rupanya perusahaan IO yang dipakai oleh Permadi sudah dibeli oleh mamanya Vela. Jadi Vela yang menjadi penanggung jawab IO atau catering ulang tahunnya Permadi, sehingga Ucup dan Piko bisa bekerja di perusahaan IO tersebut dengan mudah. Kemudian scene berganti ke planning Ucup masuk ke ruang server. Lalu Gofar pun membuat kotak besar sound system agar mereka tidak dicurigai oleh penjaga di sana. Setelah Ucup berhasil menyusup ke ruang server, dia langsung menghack CCTV di seluruh rumah Permadi. Lalu mereka mencari cara bagaimana membuat suasana menjadi chaos. Awalnya Sarah mengajukan diri agar dirinya lah yang dipakai buat suasana menjadi chaos. Namun Piko menolak. Kemudian Gofar memberikan ide, yaitu membuat asap seperti yang ada di mobil Vela, agar asapnya menyebar seperti ada yang terbakar, lalu detektor asap menyala. Kemudian scene berganti ke hari ulang tahun Permadi diadakan. Sarah datang bersama dengan Rama, sedangkan yang lain sudah berada di sana sebagai karyawan IO. Balik lagi ke Ucup dan Piko. Setelah menghack CCTV, mereka pun sudah mengetahui letak lukisan Raden Saleh ada di mana, dan memberitahukan perihal itu kepada Vela, sang penanggung jawab IO. Vela pun langsung memberikan nampan, lalu mereka berdua bergerak ke arah pavilion timur, tempat lukisan Raden Saleh berada. Mereka akhirnya berhasil masuk ke tempat lukisan disimpan, tapi mereka hampir ketahuan karena salah satu anak buah Permadi masuk ke tempat itu juga untuk mengambil cerutu. Scene pun berganti ke Gofar yang kebingungan mencari tempat untuk menaruh bom asapnya di mana. Tapi untungnya diberi petunjuk oleh Vela untuk menaruhnya di bagian dalam rumahnya Permadi. Balik lagi ke Piko dan Ucup. Rupanya mereka terkunci karena anak buah Permadi mengunci ruangan tersebut saat dia keluar. Mereka berdua pun panik karena terjebak di dalam. Sedangkan Gofar berusaha untuk mengaktifkan bom asapnya agar suasana menjadi chaos seperti yang direncanakan. Tapi saat bomnya dinyalakan, sayang sekali bom asap yang dibuat oleh Gofar itu konslet. Mereka semua pun panik lalu mencari solusi lain agar semua berjalan sesuai rencana. Vela langsung memberitahu Sarah bahwa alatnya Gofar konslet, sedangkan Piko sama Ucup terjebak di dalam. Mau gak mau, Sarah yang mengambil alih untuk menjadi bom waktu agar suasana menjadi chaos. Itu apa sih ribut-ribut? Boleh kenal. Di sisi lain, Gofar yang kesel sama alat yang dia buat langsung datengin tuh alat dan ditendangin, yang ngebuat asap keluar dengan indahnya. Alat detektor asap pun menyala, yang langsung menyemprotkan air, dibarengi alarm menggema di seluruh rumah. Para tamunya Permadi yang mendengar alarm berbunyi menjadi panik dan berlarian keluar. Di saat para tamu lari keluar, Piko dan Ucup buru-buru keluar sambil membawa lukisan yang mereka curi. Kemudian Piko dan Ucup langsung mengendarai mobil untuk menjauh dari lokasi tersebut. Awalnya mereka sudah senang karena berhasil lolos, serta membawa lukisan yang mereka curi. Tapi tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh para pencuri. Karena Piko dan Ucup mempertahankan mobilnya, pada akhirnya mereka bertarung dengan para pencuri. Akan tetapi saat Ucup membuka salah satu topeng yang dipakai oleh pencuri, rupanya itu bapaknya Piko. Semua kaget, termasuk saya juga kaget. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa bapaknya Piko bisa ada di situ. Jawabannya adalah saat Permadi mentransfer uang sebesar 2 miliar ke pengacara yang bernama Poltak untuk membuka kasus bapaknya Piko kembali, namun sang pengacara menggunakan cara lain untuk membebaskan bapaknya Piko. Lalu bapaknya Piko disuruh menghilangkan diri dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun ternyata bapaknya Piko malah menyamar untuk datang ke pesta ulang tahunnya Permadi dengan maksud untuk mengambil lukisan Raden Saleh juga. Tapi sayangnya udah keduluan oleh anaknya, yaitu Piko beserta teman-temannya.
Karena bapaknya Piko udah tahu anaknya berhasil membawa lukisan yang dia cari, jadi dia berniat membantu agar Piko sama Ucup keluar dari rumahnya Permadi dengan aman, lalu membegal anaknya sendiri di luar. Piko yang mengetahui bapaknya sendiri yang membegalnya, jadi kecewa dan sakit hati sama bapaknya. Karena satu-satunya orang yang paling dia sayang, sekaligus pengen banget dia bantu, malah mengkhianati dirinya. Setelah bapaknya meminta maaf pada Piko, bapaknya langsung pergi. Ucup langsung mencoba menenangkan Piko sambil berkata, "Lu tenang aja, lu masih punya gue, punya Sarah dan teman-teman semua." Tidak lama setelah itu, Vela dan lainnya muncul untuk menjemput Piko dan Ucup yang lagi main hujan-hujanan. Scene kemudian berganti ke dalam mobil. Di situ suasananya sedang kacau karena semua teman-temannya dan pacarnya kasihan kepada Piko. Di sisi lain, di mobil yang berhasil bapaknya Piko curi, dia terlihat mengecek lukisan di mobil itu. Namun ternyata itu bukan lukisan Raden Saleh, tapi lukisan Salaswage. Dan rupanya lukisan Raden Saleh yang asli ada di mobil yang dibawa oleh Vela dan teman-teman yang lain. Jadi ternyata mereka menyiapkan dua plan A dan plan B. Plan A-nya, Piko sama Ucup akan membawa lukisan Salaswage keluar lebih dulu di saat situasi menjadi chaos. Untuk plan B-nya, nanti saat lampu di rumahnya Permadi mati, Gofar sama Tuk-Tuk yang ngeluarin lukisan Raden Saleh dari rumahnya Permadi dan memasukkan lukisan ke mobil yang lain. Aku salut banget sama rencana mereka. Bapaknya Piko yang tahu kena tipu juga cuma cengar-cengir aja. Di sisi lain, saat Piko dan teman-teman lain memandangi lukisan Raden Saleh yang mereka berhasil bawa, tiba-tiba ponsel Ucup berdering. Rupanya itu dari Budini. Budini memuji mereka karena berhasil mengeluarkan lukisan Raden Saleh dengan sukses dari rumahnya Permadi. Lalu Budini mengatakan kalau ada calon pembeli yang akan membeli lukisan itu sebesar 10 juta dolar. Tuk-Tuk yang mendengarnya langsung bertanya berapa itu 10 juta dolar. Kemudian Vela mengatakan 10 juta dolar itu jika dirupiahkan menjadi 150 miliar rupiah. Tuk-Tuk yang mendengarnya langsung rem mendadak. Begitu juga yang lainnya. Saat mendengarnya semua teriak kegirangan karena serasa mendapat jackpot. Di saat Piko dan teman-temannya kegirangan akan mendapat jackpot yang besar, di kediaman Permadi, Permadi sangat marah kepada anaknya dan menyuruh anak buahnya untuk mencari lukisan Raden Saleh itu. Kemudian film pun selesai. Nah sobat, dari film ini kita bisa ambil pelajaran lagi bahwa kita jangan pernah cepat percaya kepada orang lain, karena nggak semua orang bisa menghargai kepercayaan kita itu. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari film ini juga bahwa kita juga boleh menjadi orang yang baik, tapi kita juga harus belajar untuk tahu siapa orang yang pantas menerima kebaikan kita itu. Kepercayaan itu sangat mahal. Jika hilang maka semua selesai. Oke, terima kasih sudah menonton pembahasan film dari Nostalgia Film. Aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya, dan semoga kalian menyukainya sob. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Thanks for watching and see you.